Ya, jawab salam hukumnya. Ulangi lagi, jawab salam hukumnya. Kalau wajib, kalau enggak dijawab nanti berdosa. Innallaha yuhibbul witqa. Allah senang kepada yang ganjil. Tadi assalamualaikumnya baru berapa? Halo, kok ada suaranya ini? Hah? Orang ngantuk. Ya, Allah senang kepada yang ganjil. Karena qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Benar apa ini? Kurang satu. Apa perlu dipaksa mulu? Ya, lebih semangat, lebih barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini jawab salam. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing hatinya dan bisa istiqomah di dalam menjalani syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cita-cita kalian nantinya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati guru kita yang selalu membimbing kita setiap bulan Jumat, yaitu Ustaz Haji Nawawi. Kita doakan agar diberikan kesehatan, walafiat, dan ilmunya bisa kita ambil manfaatnya untuk kehidupan kita sehari. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang telah memberikan kita sehat walafiat dan panjang umur sehingga anak-anakku bisa hadir di tempat ini yang kemarin sudah libur hampir 3 bulan. Mudah-mudahan semangat kalian tambah lagi dan selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umatnya dari zaman ke-8 hingga zaman ke-terang menerang ini, minal zulumati ila nur. Anak-anakku semua diperhatikan sebentar aja. Ntar kalau yang ngomong sendiri gak perhatiin, pagi suruh maju ke depan. Udah siap kok. Belajar disiplin. Waktunya kalian main, gak pernah pagi nyuruh belajar ya. Tapi kalau waktunya belajar jangan main. Itu namanya disiplin. Pak Haji mau nanya, yang Ramadannya full siapa puasanya? Jujur, yang full puasanya. Kalau jujur, insya Allah nanti ada perubahan.
Iya, jujur aja. Nih, saya sebulan penuh gue mah. Jujur. Oh saya satu hari puasa apa? Sampai pun masih berapa orang? Satu. Ayo, 2, 3, 4, 5. Belum semua. Nah, ini pembahasan nanti tentang apa sih dampaknya atau manfaatnya setelah puasa Ramadan. Ada enggak? Kamu bagian dari mana? Yang ke puasa satu hari siapa? Yang ke puasa utang satu hari. Kenapa? Iya. Mari boleh. Fa'idatum min ayyami ukhra, nanti pada hari yang lain. Yang dua kamu berpuasa, ya nanti diganti. Ya, ketiga, empat. Hei, yang 4 berpuasa, 5. Ya apa-apa. Kalau masih hidup, kalau dia jujur, dia mau berubah. Namanya hatinya masih bagus, masih bersih. Coba dia ngumpet-ngumpet, mau puasa, udah berbohong kepada dirinya sendiri, apalagi kepada sesama manusia. Jadi puasa Ramadan kemarin yang kalian lakukan, adakah peningkatannya? Itu dia. Ini kan bulan apa? Masih bulan Syawal, harus ada peningkatan. Ada, apakah kalian bagian dari ini kan? Oh perhatian, sebentar aja. Ini kan mau nanti sebentar lagi kalau bisa. Ada yang puasa bulan. Ini puasa bulan. Ada yang puasa bulan. Ini kamu bagian dari mana nih? Apa puasa bulan? Apa puasa bulan? Nanti bagi jelasin. Makna itu katanya. Ya. Dia terperhatiin, habis ini Panji sudah jelasin lagi di depan. Kalau kamu ngobrol, langsung Panji tunjuk. Nah, jelasin lagi. Kamu jelasin. Ya, makanya perhatiin. Biar orang gak paham, biar gak paham. Perhatiin. Tahu ular gak ular? Dia cuma ganti kulit, tetapi tetap badannya tetap gak ada perubahan, digendut-gendut aja. Ya, setelah dia kamu puasa, setelah Ramadan gak ada peningkatan perubahan apa-apa. Itu namanya puasa ular. Biarpun dia setelah Ramadan gak ada yang berubah, gak ada yang berubah, gak ada. Itu namanya puasa ular. Biarpun dia ganti kulit, tetap aja begitu. Biarpun dia habis makan binatang, tetap aja begitu.
dalam tubuh kita. Itu puasa ular, nggak ada perubahan sedikit pun. Kamu begitu pun enggak setelah Ramadan. Biasanya sholat 5 waktu ada peningkatan, sholat sunnah dulu, sholat sunnah qabliyah bagi ya biasanya baca Al-Qurannya cuma malam ngaji, tapi sekarang kalau setiap habis sholat baca Al-Quran, itu ada perubahan. Ya, jadi bukan puasa ulet. Nah, kalau ulet coba, ulet jadi kepong. Setelah jadi kepong ya Pak, kuku. Coba lihat kuku. Dia cantik banget dia, warnanya bagus. Apa itu kuku? Mau ada yang biru, ada yang kuning, ada yang hijau. Kita mandangi juga enak. Kuku-kuku ini cantik banget. Dan begitu. Kalau kita puasa Ramadan, jadilah seperti ular. Ada perubahan. Orang lihat kita itu senang. Oh iya dulu ya, waktu bulan puasa dia hadir. Ya, sholat tarawih, sholat berjamaahnya di musola. Nah, setelah Ramadan dia pun lebih mau ke musola. Itu tuh ulet ya. Nah, sekarang kamu pilih apa yang mau puasa, kamu ulet apa ulet? Kalau ulet ini dia seperti kuku-kuku indah, dipandangnya menyenangkan. Kalau masuk ke rumah kamu ngomongnya apa? Ada tamu yang datang nih. Senang. Coba kalau yang masuk ulet, menyakit sih. Waduh, bawa pangan, bawa kayu, bawa apa. Tapi kalau kupu-kupu, aduh jangan, malah ada tamu datang nih, senang hati kita. Malah ada yang nangkep tuh ditaruh di tempat yang bagus biar jadi hidup biar. Tapi kalau ada ular kita apain? Matiin. Ada. Ya. Nah, sekarang kamu mau puasa kemarin bulan apa bulan? Mau ada perubahan? Nah, kamu mau puasa bulan apa bulan? Tapi harus ada pembuktinya. Cuma jangan bicara. Kalau ngomong aja mah gampang, buktiin. Tadi Ustaz Jenderal ngomong, habis sholat maghrib malam Jumat jangan pulang, langsung duduk di sini ketika langsung baca doa ikut kita biar waktunya jangan kemalaman. Itu ada perubahan. Besok pagi lihatin. Kalau kamu masih gak berubah, namanya puasa ular. Tapi kalau bisa berubah, apa yang dikatakan Pak Inawi sama Pak, besok malam Jumat sholat maghrib berjamaah, nggak pulang lagi, langsung ngaji, biar pulangnya tidak kemalaman. Ketahuan. Kalau Pak Haji lewat, ini sholat daripada. Kalau dia mau, itu namanya puasanya ulet, bukan ular. Ya. Kalau yang ulet bisa nengi orang, ya, bisa nengi orang pasti. Ya, jadi harus ada perubahan. Pertama dari diri kalian sendiri. Ku anfusakum
ahlikum nar. Jagalah dirimu. Nih, diri kita dulu berubah. Salah satunya di rumah. Yang dikasih tugas sama orang tua kamu siapa? Coba yang kasih tugas nyapu di rumah. Kamu tugas kamu apa ya di rumah? Bantu orang tua. Itu deh. Kamu ngapain di rumah bantu orang tua? Hah? Beresin kamar. Kamu? Oh iya, ngangkatin jemuran tuh ada tuh. Kamu? Ngepel, betul. Nyapu, mau? Wah, tidur. Wah, kacau ini. Ya, Ramdan. Cuci piring bawa sampah. Tuh, itu dia. Aku cuci piring buat apa? Kamu? Beresin kamar. Beresin kamar. Buang sampah. Buang sampah. Nyapu. Nyapu apa? Mau ngepel. Terus. Ih, harus ada. Harus berubah. Ada peningkatan. Nyuci motor. Kamu? Nah, beresin rumah. Beresin kamar. Nanti masa kamu ngapain? Nangisin adiknya. Iya. Terus bayi mau ya? Cuci baju. Hah? Cuci baju. Cuci baju kamu. Ngapain bantuin orang tua? Nah, ya harus ada di rumah bantu sama orang tua. Yang sampai enggak, harus bantuin orang tua. Biarpun kecil, tapi bisa membantu orang tua. Ya, dah dengarkan. Itu kewajiban kalian. Ya, jangan sampai orang tua marah. Ya, kalau namanya kaos kaki, jangan yang nyuci orang tua, kamu sendiri. Coba belajar mandiri. Mak, pokoknya mulai bulan ini dan seterusnya yang nyuci sepatu kaos kaki itu saya. Ya, itu orang tua nggak perlu kita minta apapun. Ya, kalau ada dia beliin karena anaknya rajin. Begitu juga Allah. Kalau kamu rajin ibadah, maka Allah akan memberikan kemudahan. Dan kembali, nih, jadi puasanya harus ulet, ya, harus ada perubahan dan peningkatan. Jangan seperti ulat, begitu aja, nggak ada peningkatannya apa. Tadi Pak ini juga ngomong, kita diberikan sama Allah nikmat sehat walafiat. Siapa yang bisa mengartikan walafiat? Pinter. Bermanfaat. Ada orang sehat tapi tidak bermanfaat. Khairun nas atawahum linnas. Manusia yang baik adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sehat-sehat tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Sehat tapi tidak walafiat. Ini kamu sehat datang ke tempat ini, tapi walafiat. Teman kamu nggak datang ke tempat ini, tapi dia sehat.
sehat tapi tidak walafiat. Makanya bagaimana caranya kita sehat tapi walafiat? Ini aku dikasih kesehatan sama Allah, bisa nggak bermanfaat untuk orang lain? Banyak nggak orang sehat tapi tidak bermanfaat kepada orang lain? Banyak. Bukan orang punya dia sholat malah tidak sholat, dikasih sehat sama Allah. Dia sehat tapi main judi. Dia sehat tapi minum-minuman ke, ya itu tidak walafiat. Jadi maknanya walafiat bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ini kamu alhamdulillah nih sehat dan walafiat. Kalau kamu tidak hadir di tempat majelis ini, kamu sehat doang, tapi tidak walafiat. Ya, jadi kamu bersyukur sama Allah masih diberikan sehat walafiat. Ya, jadi kalau kamu sehat tapi tidak sholat, itu namanya sehat tidak walafiat. Kamu sehat tapi tidak naik haji, itu sehat tapi tidak walafiat. Saya bersyukur sama Allah masih diberikan walafiat, sehat walafiat, masih diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Coba deh terakhir nih, Pak, simpulkan. Kamu setiap hari harus punya pola pikir, hari ini saya sudah berbuat baik apa? Wah, hari ini kamu sudah berbuat baik apa? Bantu orang tua. Kamu hari ini kamu sudah berbuat baik apa? Hah? Jangan sampai hari ini saya sudah menyakiti hati orang, Pak. Ya. Jadi kamu harus punya di dalam diri kamu, hari ini saya sudah berbuat baik apa? Harus kamu cari. Jangan tidak sama sekali. Ada sampah di jalan, kamu buang. Ada duri, ya dibuang. Ada paku di jalan, kamu buang. Itu namanya sudah berbuat baik. Ngajakin teman mau ngaji, ngajakin mau teman sholat, itu namanya kebaikan. Itu namanya sehat walafiat. Ini baju dari dia muka-mukanya, ya, yang sehat walafiat, ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya, malam Jumat selanjutnya, kamu sehat doa apa walafiat tidak? Ya, ngerti? Kalau kamu didoakan sama guru kamu, sama orang tua kamu, ya Allah, anakku berikan sehat walafiat, itu harus bersyukur. Ya, karena nyari walafiatnya itu susah, enggak gampang. Ya, walafiatnya itu tidak mudah. Ya, jadi Pak juga bersyukur kamu bisa datang ke majelis ini dari awal dan kita penutupan karena pembukaan. Semoga dengan kehadiran kalian di tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan anak soleh dan soleha dan diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Dan orang tua kalian
sedang mencari rezeki nafkah, mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang telah meninggal dunia mudah-mudahan kuburnya dijadikan roh di Firdaus Jannah sama-sama surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum Pak tutup, ingetin pertemuan selanjutnya wajib mau tanya peningkatan apa yang telah kamu lakukan. Kamu menjadi puasanya ular apa ular. Nanti pertemuan pagi selanjutnya. Pokoknya pertemuan pagi selanjutnya wajib mau tanya apa yang ada di dalam perubahan kamu setelah bulan suci Ramadan. Puasa kamu bisa bermanfaat apa tidak? Ya, pokoknya banyak tanya satu-satu. Nanti kamu peningkatannya apa? Kamu harus ya dari sekarang kamu canangkan. Ya, pagi saya kemarin ke sholat duha, sekarang sholat duhanya rajin, alhamdulillah. Saya sholat asalnya dulu enggak, kamu sholat sekarang sholat asar. Oh, dulu saya sholat maghribnya kurang, sekarang sholat maghribnya sholat. Itu ada peningkatan. Ya, itu tersampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan Pak Haji juga masih menuntut ilmu. Ya, doakan semua guru-guru yang mengajar selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah terus untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami pun berdoa untuk kalian semua selalu istiqomah ya di dalam melaksanakan menuntut ilmu, apalagi pengajian di malam Jumat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.